Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Madrasah Suka. Alhamdulillah kita pada pertemuan studi Quran Hadis, yang mana pada pertemuan kali ini kita tetap diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak secara langsung bertatap muka, akan tapi hal ini tidak mengurangi rasa kita untuk selalu bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, langkah lebih baiknya marilah kita berdoa, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membaca suratul Fatihah dengan harapan dan tujuan semoga apa yang kita bahas, kita pelajari mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dan membuahkan berkah, serta ilmu yang didapatkan membuahkan manfaat di dunia dan akhirat. Ala hadhihi as-sholihah al-Fatihah. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang makna dari nafkah. Sudah Bapak tulis beberapa ayat yang menjelaskan tentang nafkah yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama yakni ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard, ila akhiril ayat, sampai seterusnya ayat. Kemudian ayat yang kedua yakni ayat pula yang menjelaskan tentang nafkah yang berbunyi liyunfiq dzu sa'atim min sa'atih. Itu semua merupakan dua ayat yang terdapat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang nafkah. Dan marilah kita membahas makna secara istilah harfiah ataupun secara istilah maknawiyah. Secara maknawiyah, secara istilah nafkah adalah sebagaimana yang terdapat dalam materi yang dipegang oleh anak-anak, adalah mengeluarkan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada makhluk yang lain, diberikan kepada masyarakat, keluarga, bahkan boleh kata nafkah untuk dirinya sendiri. Nafkah ini memiliki kandungan hukum sunnah. Jadi mengeluarkan harta dari dirinya sunnah dengan cara atau bentuk dari ibadah sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu selaras dengan zakat. Zakat pula juga mengeluarkan harta dari dirinya untuk dibagikan ke anggota yang lain, bahkan ada keterangan dibagikan ke 8 anggota, 8 asnaf kalau dalam istilah fikihnya. Kalau di ayat Al-Quran, ayatnya berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakah. Karena itu diatofkan dengan lafadz aqimus sholah, maka kandungan yang terdapat dalam zakat ini adalah kandungan wajib. Karena perintah Allah seruannya adalah sholat wajib. Karena zakat atof dengan as-sholah, lafadz as-sholah, maka otomatis zakat menjadi juga wajib. Jadi yang menjadi titik perbedaan antara zakat dan nafkah adalah meskipun secara istilah sama, tapi ada perbedaan. Kalau zakat ini mengandung hukum wajib, kalau nafkah ini mengandung hukum sunnah. Karena dibenturkan antara dua ayat tadi. Ayat yang pertama yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, kemudian ayat yang kedua yakni yang berbunyi liyunfiq dzu sa'atim min sa'atih. Itu menunjukkan kedudukan daripada zakat dan nafkah ini berbeda bobot hukumnya. Kemudian titik perbedaannya lagi yang terdapat dalam zakat dan nafkah adalah kalau zakat ini dikeluarkan ketika sudah genap 1 tahun atau istilahnya haul. Nanti ada ayat Al-Qur'annya juga. Kemudian kalau nafkah ini tidak harus dikeluarkan ketika genap 1 tahun. Jadi zakat menyimpulkan hukum adalah
harus 1 tahun. Kalau nafkah ini tidak harus 1 tahun. Kemudian yang menjadi perbedaan lagi adalah zakat ini harus mencapai 1 nisab. Sementara kalau nafkah ini sebagaimana ayat tadi, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih, meskipun tidak harus mencapai 1 nisab, itu bisa dikeluarkan nafkah. Jadi kesimpulannya tidak nisab untuk nafkah, sementara zakat ini harus mencapai 1 nisab. Kemudian ada lagi perbedaan sebagaimana yang anak-anak baca di LKS-nya, zakat ini diberikan khusus kepada 8 golongan. Jadi ada orang-orang yang berhak menerima zakat, itu jumlahnya ada 8, mohon maaf. Sementara kalau nafkah ini tidak harus 8 golongan. Jadi ada beberapa item pembahasan yang membedakan antara zakat dan nafkah, yang menjadi kesimpulan adalah garis besarnya semacam ini. Jadi kalau zakat hukumnya wajib dan harus diberikan ketika sudah genap 1 tahun, harus genap nisab, dan diberikan hanya kepada 8 golongan. Untuk 8 golongan itu siapa saja, nanti dalam pertemuan selanjutnya ada pembahasannya. Nisab itu apa saja, nanti pertemuan selanjutnya ada pembahasannya dan seterusnya. Sementara kalau nafkah ini bebas, lebih longgar hukumnya, karena ini tidak wajib dan ini tidak harus diberikan ketika genap 1 tahun, ini juga tidak harus diberikan ketika genap 1 nisab, dan tidak juga wajib diberikan ke 8 golongan, alias bebas, bisa menafkahi dirinya sendiri, menafkahi istrinya, menafkahi keluarganya, menafkahi orang-orang di sekitarnya. Artinya ayat yang terdapat dalam Al-Quran selain menjelaskan tentang kandungan nafkah, hukum nafkah, itu juga dikorelasikan dengan kandungan hukum yang terdapat dalam zakat. Itu saja yang menjadi ringkasan pada pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.